Assalamualaikum sahabat pecinta One Piece. Bertemu lagi dengan channel Kuja Anime, channel yang membahas tentang karakter, tokoh, dan momen di anime One Piece. Di video kali ini kita akan membahas Sanji, si kaki hitam, atau Kuroashi no Sanji. Adalah seorang bajak laut merangkap koki dari kelompok bajak laut Topi Jerami. Ia merupakan anggota kelima yang bergabung menjadi anggota kru saat kru Topi Jerami berlabuh di restoran terapung Barati. Meski bergabung dan dibesarkan di East Blue, Sanji aslinya dilahirkan di North Blue, sehingga ia adalah anggota kru Topi Jerami pertama yang tidak berasal dari East Blue. Impian Sanji adalah untuk menemukan All Blue, sebuah lautan di mana East Blue, West Blue, North Blue, dan South Blue saling bertemu dan menghasilkan bahan-bahan masakan yang terbaik. Merupakan surga bagi para koki. Setelah insiden di Dressrosa, ia memiliki nilai bounty sebesar 177 juta berry. Setelah insiden di Whole Cake Island, ia memiliki nilai bounty sebesar 330 juta berry. Bicara soal penampilan, Sanji adalah seorang pemuda yang bertubuh tipis namun kekar, berkaki panjang dan berambut pirang. Ciri khas Sanji adalah rambut pirangnya yang melambai hingga ke muka menutupi salah satu mata. Pada awal seri hanya mata kanan yang terlihat, namun setelah time skip, gaya rambutnya berubah memperlihatkan mata kiri sekaligus menutupi mata kanannya. Ciri lainnya adalah alis yang berbentuk spiral, tetapi masing-masing alis memiliki ujung yang berbeda. Alis kanan berbentuk spiral di ujung, sedangkan alis kiri membentuk spiral di pangkal. Selain itu, ia sangat menyukai rokok dan hampir selalu terlihat menyalakan rokok dalam situasi apapun. Gaya berpakaian Sanji mirip dengan orang kantoran. Secara umum, ia mengenakan setelan jas hitam dengan kemeja dan dasi yang bervariasi warna. Biasanya orange, biru, atau hitam, dengan atau tanpa fringe tip, dan sepatu kantoran warna hitam. Saat di Skype, ia mengenakan kemeja merah muda dengan celana pendek selutut bertitik-titik hitam saat di Water 7. Pakaiannya berubah di mana ia mengganti jasnya dengan rompi hitam dan kemeja garis-garis orange saat dikirim Bartolomeo Kuma ke kerajaan Kamabaka. Sanji terhipnotis memakai pakaian khas Okama, lengkap dengan wig dan make up tebal. Meski kembali berpenampilan semula setelah sadar, ia juga pernah menggunakan kacamata orange saat di Alabasta. Setelah time skip, penampilan Sanji sedikit berubah, di mana penampakan mata kirinya dapat terlihat. Rambutnya tumbuh lebih gondrong dan tampak sedikit berantakan. Ia juga memelihara jenggot tipis yang diatur rapi dari bawah bibir. Lehernya terlihat lebih kokoh, mirip dengan Zoro dan Luffy. Ia mengenakan setelan hitam dengan kemeja kuning tanpa dasi. Right Sweet, baju berciri khas dari Germa 66 bernomor 3 yang dimiliki Sanji didapat tanpa ia sadari telah berada dalam saku Luffy saat kabur dari Whole Cake Island. Right Sweet dengan warna hitam dan kuning ini pertama kali Sanji gunakan saat melawan Pack One di negeri Wano. Semenjak menggunakan Right Sweet ini, Sanji mendapatkan peningkatan kekuatan yakni exoskeleton. Sebagai tukang masak, Sanji sangat menghargai makanan dan membenci orang-orang yang membuang makanan. Hal ini sangat dipengaruhi pengalaman masa kecilnya saat terdampar bersama Zeff di Pulau Karang dan hampir mati kelaparan. Sebelumnya, ia bahkan tidak peduli dengan sisa makanan dan merasa jijik saat melihat teman-teman sesama koki yang memakan sisa-sisa dari pelanggan. Ia juga memegang prinsip memberi makan kepada siapa saja yang kelaparan, tak peduli seberapa baik atau buruknya perilaku dari mereka. Sanji dikenal dengan motonya yang menolak bertarung dengan wanita. Tidak peduli menarik atau tidaknya wanita itu, Sanji telah bersumpah tidak membiarkan wanita dihina atau terluka selama ia masih berdiri. Hal ini sering membawa masalah dalam pertempuran.
seperti saat melawan Khalifah, di mana ia terus dipukuli tanpa membalas. Ia juga mata keranjang terhadap wanita. Kepada Luffy dan Usopp, Sanji menyatakan bahwa 98,72% alasannya bergabung dengan kru topi jerami karena kehadiran Nami. Setelah dikirim Kuma ke Pulau Momoiro, Sanji sempat terhipnotis menjadi Okama. Namun ia segera sadar dan menyatakan jika ia dilahirkan untuk mencintai wanita, bukannya berteman dengan mereka. Setelah berkumpul dengan kru topi jerami 2 tahun kemudian, sifat mata keranjang Sanji makin menjadi-jadi hingga ke tahap mengeluarkan mimisan tanpa kendali. Berkat sumbangan darah milik Okama di Pulau Manusia Ikan, Sanji mulai bisa mengendalikan kelemahannya. Tidak seperti Luffy atau Zoro saat dihadapkan pada situasi rumit. Sanji mampu berpikir jernih untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Ia mampu berpikir cepat mengakali krokodil saat berbicara di Den Mushi. Saat Luffy dan yang lain tertangkap di Rain Base, ia mampu membuat strategi bersama Chopper untuk mengecoh krokodil. Juga saat Nico Robin ditangkap CV9 atau CV9. Sanji memiliki beberapa rasa takut terhadap serangga. Saat mereka sedang mencari burung selatan di Jaya, ia bersembunyi di belakang Nami setelah ditakut-takuti Usopp dengan serangga. Selain itu, Sanji memiliki kebiasaan buruk sejak sering menambahkan kata kuso, yang berarti feses dalam bahasa Jepang atau seiti dalam bahasa Inggris saat berbicara. Ia menggelari Zeff dengan kuso gezer atau si kakek brengsek, atau saat menamai musuh yang baru ditemui dengan bajingan brengsek. Meski terdengar buruk, namun Sanji juga menggunakan untuk menggambarkan sesuatu yang menyenangkan baginya. Misalnya saat ia membayangkan saat berduaan dengan Nami sebagai fantasi yang menyebalkan atau hal terbaik yang menyebalkan. Sanji adalah seorang koki yang sangat handal dan berkelas. Ia ditawari bergabung oleh Luffy saat kru topi jerami membutuhkan seorang koki. Sebagai koki, ia bertanggung jawab menyediakan makanan bagi rekannya. Tidak hanya itu, ia juga merupakan petarung yang sangat tangguh. Sanji termasuk salah satu dari 3 petarung utama kru topi jerami. Sementara Luffy dan Zoro melawan musuh utama dan terkuat kedua. Sanji biasanya akan bertarung dengan musuh yang dianggap terkuat ketiga. Gaya bertarung Sanji sangat unik. Ia hanya menggunakan kedua kakinya saat bertarung. Ia juga memiliki kebijakan tidak menggunakan pisau, terutama pisau dapur, karena menganggap pisau dapur adalah jiwa seorang koki, kecuali saat melawan Wanze. Ia meninggalkan prinsipnya karena mereka bertarung di dapur, dan terutama karena Wanze telah membuang-buang makanan. Sanji menguasai suatu teknik menendang yang khas disebut gaya kaki hitam. Teknik ini diturunkan langsung dari mentornya si Zeff, si kaki merah. Kaki dan tendangannya sangat powerful, mampu menghancurkan bebatuan dan dengan mudah mengalahkan makhluk yang jauh lebih besar seperti Bananawani dan Momo. Berkat kakinya, ia memiliki kecepatan dan kelincahan yang luar biasa. Ia dengan mudah mengimbangi teknik Soru ala CV9 milik Khalifah atau Jiabura. Setelah menghabiskan 2 tahun dikejar para Okama di kerajaan Kamabaka. Haki. 2 tahun berlatih di kerajaan Emporio Ivankov. Sanji diketahui memiliki kemampuan menggunakan haki. Saat Trafalgar Law mengajak kru topi jerami yang memiliki haki untuk mencari Kaisar Cloud di Panghazar. Ia ikut dalam rombongan bersama Luffy dan Zoro saat mencari bagian tubuh Kaimon yang hilang di sebuah danau. Sanji menggunakan Ken Busoko Haki untuk mengetahui posisi tubuh Kaimon yang dimakan seekor hiu. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang Sanji, si kaki hitam atau Kuroashi no Sanji. Masih banyak pembahasan tentang Sanji yang sangat menarik untuk kita bahas.
Nantikan di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara di like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.